Baik, saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu semua, shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, amin. Baik, sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, biar lebih gairah lagi kita untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Saudara percaya, amin, bahwa masalah apapun ada jalannya karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Kami menyanyikan pujian kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama dengan saya katakan. Sama-sama katakan. Puji Tuhan, basuh baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Daya bagiku, kasih dari curahkan. Sambut Maria, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi. Puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Bersama ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari kita ulangi dari awal sekali lagi. Katakan. Bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi. Puji Tuhan, Mari tepuk tangan kita di atas kepala. baik kudusnya. Yes. Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan. Sorakan. Katakan, oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah. Seluruh hidupku bagi Katakan sekali lagi, persembahkanlah. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Yes. Woo. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Thanks Lord. Engkau bawa kami ke gunung-Mu yang kudus ya Tuhan. Semua yang Engkau lakukan ya Bapa, semua yang Engkau berikan, kami akan selalu mengingatnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Katakan sekali lagi, sebab itu ku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memujimu, karena tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu. Namamu ku temukan kuatku. Katakan lebih lagi, sebab itu ku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memujimu, karena tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan sekali lagi, Dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. hanya dalam namamu ya Tuhan. Ku temukan, Katakan sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan. memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memujimu, karena tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, Katakan sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, sebab itu ku. ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan dan bagimu. Yesus, kemuliaan dan bagimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat sepanjang harimu yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak Bapa, kami akan selalu menyembah. Mari sembah Dia, sembah Dia.
datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami sujud, segala pujian, segala hormat Tuhan kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita lebih lagi menyembah Dia, lebih lagi. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami duduk berdiam diri mendengar Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Darah-Mu yang suci menebus kami Tuhan. Terima kasih. Kami selamanya menyembah Engkau. Satu nama, satu nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bernyanyi memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoralah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita nyanyikan dari awal bersama-sama dengan saya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Katakan penghibur, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi Tuhan,
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan nyanyi Tuhan, nyanyi dan bersoranlah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka Tuhan atas perbuatanmu. Amin. Banyak ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan katakan, nyanyi dan bersoranlah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan nyanyi, nyanyi dan mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka Tuhan atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji Bapa, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kami tinggikan namamu ya Tuhan. Kami akan selalu agungkan namamu ya Bapa. Selamanya ya Tuhan. Hanya namamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari yang siap untuk meninggikan namanya, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Yes. Saudara diberkati, amin. Amin. Haleluya. Izinkan saya bertanya, seberapa banyak Bapak Ibu yang masih memiliki pengharapan di setiap minggu ini? Boleh angkat tangannya? Yes. Haleluya. Kita percaya amin bahwa di kebangkitan Tuhan kita ada berkat yang berlimpah buat kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes.
segala puji syukur hanya untuk Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mari bersorak-sorak bersama dengan saya. Oh. Oh. Katakan lagi. Oh. Katakan sekali lagi. Oh. Selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku Tuhan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Oh, sorakan lagi. Oh, katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Wow, sorakan lagi. Wow, katakan bila kau di sisiku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan. Katakan sekali lagi, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Wow, besar di dalam. Wow,
besar di dalam. Wow, haleluya. Mari kita beri sorak-sorak buat Tuhan kita lebih lagi. Yes, haleluya. Thanks Lord, thank you Jesus. Mari samakan katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yes. Mari kita ulangi dari awal. Bersama-sama dengan saya katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes. Mari kita angkat tangan kita di atas kepala. Haleluya. Yes. Sama-sama dengan saya katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, setiamu. Katakan sekali lagi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Persiapkan hati kita, persiapkan telinga kita. Karena setelah ini kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di saat kami tak mengerti, Engkau membuat mengerti ya Bapa. Di saat kami jatuh, Engkau menaikkan kami kembali ya Tuhan. Apapun masalahnya,
Kami percaya Engkau memberikan jalan yang terbaik ya Tuhan. Haleluya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya pada, katakan percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari kita ulangi dari awal. Katakan percaya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu serta, katakan percaya, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya, katakan percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Lampaui segala masalahku, percaya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padaku, percaya, ku percaya firman-Mu
Kita harus percaya kepada Tuhan. Di dalam segala situasi dan keadaan apapun, pastikan hatimu dan hatiku percaya kepada Dia. Seperti Abraham yang tidak punya dasar untuk percaya, tetapi ia tetap percaya. Yang tidak punya alasan untuk percaya, tetapi ia tetap berani percaya. Yang walaupun secara daging semua mustahil, di masa tuanya istri yang sudah mandul, tapi ia percaya bahwa ia akan memiliki keturunan seperti firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Hari ini Tuhan juga berkata kepadamu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau engkau dan saya percaya. Maukah hatimu dan hatiku percaya? Di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, engkau tetap melihat bahwa ada Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang selalu menepati janjinya bagimu dan bagiku. Mari sekali lagi kita katakan refnya saja. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan jadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, Ku percaya firman-Mu Yes, Lord. ya dan Terima kasih. amin. Terima kasih. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Bapa kami dalam surga, inilah iman kami. Melalui pujian ini kami ingin katakan bahwa kami terlalu percaya kepadamu. Segala hal yang tidak mungkin, segala hal yang mustahil, yang bahkan melampaui akal pikiran kami. Setiap masalah, pergumulan dan persoalan yang merintangi kehidupan kami. Tapi kami tetap percaya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit dari kematian, yang memberikan kami pengharapan, yang membawa kami dalam pengharapan, yang membuat kami memiliki pengharapan, sehingga tidak ada ketakutan dan keraguan, sehingga tidak ada kekhawatiran dan kecemasan, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang bangkit di antara orang mati, Allah yang naik ke surga, yang memberikan jaminan kepada kami, bahkan mengutus penolong yang ajaib bagi kami, yaitu Roh Kudus yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih. Hari ini iman kami diteguhkan melalui pujian ini. Dan biarlah Tuhan iman kami semakin bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar ini. Tuhan berkati setiap kami, berikan kami hati dan telinga seorang murid. Berikan kami kerinduan Tuhan seperti aliran sungai yang ingin bertumbuh senantiasa Tuhan. Seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai yang ingin merambat kepada tepian air. Supaya mendapatkan intisari air dan membuat kami bertumbuh subur ya Bapa. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menaburkan benih Tuhan, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Biarlah dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Ya sebelumnya saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu sekaliannya, mewakili Bapak dan Ibu Gembala Sidang dan seluruh pengerja, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir
Di tempat ini jikalau ada, boleh saya melihat tangan yang terangkat? Ada jiwa baru yang baru hadir? Puji Tuhan, kita semua adalah jiwa-jiwa yang setia, umat Tuhan yang setia. Tetapi itu memberikan kita tanda bahwa kita belum pergi memberitakan Injil, Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu tidak mengangkat tangan, maka saya sedih. Kenapa? Berarti tidak ada jiwa penambahan di jemaat gereja kita di tempat ini. Itu berarti memberikan kita tanggung jawab baru untuk kita pergi memberitakan Injil. Amin. Untuk menjadi saksi, menjadi garam dan terangnya Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Happy Sunday buat kita semua. Dan hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, saya akan terus menyambung kebenaran firman Tuhan mulai dari Jumat Agung, Paskah, dan sesudah Paskah dan minggu yang selanjutnya. Minggu ini adalah juga kelanjutan dari tentang Paskah Bapak Ibu. Kalau minggu yang lalu saya memberikan judul kuasa kebangkitan membawa perubahan hidup, maka hari ini kebangkitan yang memberikan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita sudah sungguh-sungguh mengalami kebangkitan. Hal ini terus ingin saya sampaikan kepada kita karena ini sangat penting Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu hanya terlena dengan seremonial, terlena dengan momen-momen tertentu Bapak Ibu. Karena kalau itu hanya terjadi demikian Bapak Ibu dan saya tidak menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Orang Kristen yang bertumbuh adalah orang Kristen yang mengalami setiap momen, setiap event atau setiap kejadian yang kita boleh memperingatinya setiap tahun. Paskah kita setiap tahun, Jumat Agung kita setiap tahun, Natal kita setiap tahun. Tapi ada banyak orang hanya memperingati momen itu seperti memperingati sesuatu yang biasa saja. Nah Bapak Ibu, maka tidak heran ada banyak orang percaya waktu memperingati momen-momen yang spesial, yang luar biasa ini mereka berkata, nggak ada apa-apa tuh. Biasa aja Pak, Bapak aja yang terlalu bersemangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kalau itu terjadi, berarti Bapak Ibu dan saya tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya yang memperingati momen ataupun event tentang kebangkitan, tentang kematian, tentang kelahiran daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, hidupnya harus mengalami progres atau mengalami kemajuan. Atau bahasa-bahasa yang sering dipakai dalam bahasa rohani yaitu mengalami pertumbuhan. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan saya biasa-biasa saja, sekali lagi mohon maaf, saya ingin mengajak kita semua, mari hari ini mulailah bertobat. Jangan memperingati setiap momen yang spesial itu hanya dilewati begitu saja. Sayang Bapak, Ibu, sangat disayangkan. Bapak, Ibu kalau memperingati ulang tahun, apa yang Bapak, Ibu ingat? Momen apa? Ada yang tahu kalau lagi ulang tahun, kita sedang memperingati momen apa? Momen potong kue Pak. Momen tiup lilin, Bapak Ibu salah besar. Potong kue dan tiup lilin itu tidak ada artinya apa-apa. Tanpa engkau dan saya mengingat siapa yang melahirkan kita di muka bumi ini. Banyak orang euforia, wah ulang tahun, happy birthday to you. Tapi sama mamanya yang melahirkan, emang gua pikirin lu makan gak makan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu ulang tahun pertama kali kalian harus ingat, Bapak Ibu dan saya harus ingat, mama saya yang melahirkan saya dalam perjuangan antara hidup dan mati. Amin. Jangan, kuenya yang gimana? Love kah? 4 tingkat kah? Jangan itu yang diingat. Lilinnya yang besar atau yang gak bisa tiup, gak bisa habis punya. Jangan itu, salah. Banyak kita seperti itu. Di dalam pertumbuhan kekristenan. Yang penting telurnya, hiasannya. Yang penting pernak-pernik pohon Natal, baju baru. Bapak Ibu ini semua dunia punya. Nothing. Pohon Natal mau setinggi langit pun gak ada gunanya kalau hatimu gak ada Yesus. Yang penting Yesusnya, bukan pohon Natalnya.
Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mulai berubah. Mindset kita harus berubah. Jangan sudah lama kenal Tuhan. Waduh, gara-gara nggak dapat jadwal pelayanan Natal, Paskah, Jumat Agung, ngambeknya 2 tahun. Nggak datang lagi aku ke gereja. Kenapa? Masa aku pintar nyanyi nggak disuruh nyanyi di acara Natal dan Paskah dan kebangkitan? Bapak Ibu, bukan itu momennya. Salah. Kalau Bapak Ibu nggak ngalami perjumpaan dengan Tuhan di momen-momen itu, Bapak Ibu harus sedih, nangis. Bilang sama Pak Pendeta kenapa Jumat Agung aku nggak ngalami apa-apa? Pak Pendeta kenapa waktu kebangkitan aku nggak ngalami apa-apa? Tolong saya. Bukan masalah jadwalnya. Amin. Baik, kita lanjut. Kebangkitan yang memberikan pengharapan. Minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan, yaitu kuasa kebangkitan yang membawa perubahan. Hari ini kebangkitan yang memberikan pengharapan. Di dalam 1 Korintus pasal 15, nanti Bapak Ibu harus baca dari ini 3 dan 4, cuma saya ambil sebagai satu tema bagi kita supaya mudah. Tapi nanti Bapak Ibu dan saya harus baca 1 Korintus 15 ayat pertama sampai ayat 22. Bapak Ibu catat ya. 1 Korintus 15 ayat pertama sampai ayat 22. Tapi ini sebagai satu penyataan atau satu teks yang saya ingin sampaikan kepada kita. Di dalam Alkitab dikatakan, sebab yang sangat penting, kata Paulus kepada jemaat Korintus, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Garis bawahi yang sangat penting Bapak Ibu. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Paulus, Bapak Ibu ingat, kemarin saya sudah cerita bagaimana Paulus berjumpa dengan Yesus. Yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati. Yesus mati karena apa? Karena dosa-dosa kita. Amin. Jangan ada yang bangga, aku jadi orang Kristen karena papa mamaku, opung-opungku Kristen, dan nenek moyangku Kristen. Gak ada artinya itu semua. Bapak Ibu dan saya jadi orang Kristen, orang percaya karena Yesus mau mati di atas kayu salib bagi engkau dan saya. Katakan amin. Telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kitab suci Bapak Ibu bisa baca di kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Yesaya pasal 53 Bapak Ibu bisa baca ayat pertama sampai ayat kelima. Bahwa ia telah dikuburkan, Yesus dikuburkan, bukan diarak. Mayatnya waktu mati dikuburkan, bukan diarak-arak ataupun disembunyikan, tetapi ia dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan, Yesus dibangkitkan, bukan dicuri mayatnya. Pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu sekali lagi buka kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat 5, Bapak Ibu bisa dapat faktanya. Oke, saya lanjut. Kebangkitan yang memberikan pengharapan, dan Alkitab dengan jelas berkata kepada kita bahwa Yesus bangkit. Di Minggu Paskah saya sudah sampaikan makna kebangkitan dari bukti dari kebangkitan daripada Kristus Yesus adalah kubur kosong, banyak saksi, banyak orang yang siap mati untuk kebenaran itu. Itu adalah bukti bahwa Yesus bangkit. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kebangkitan yang memberikan pengharapan itu menjadi milik kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini apa yang Yesus berikan kepada kita, yaitu yang pertama, kebangkitan Yesus memberikan kita yang pertama pengharapan apa? Pengharapan akan perubahan hidup. Jadi waktu Bapak Ibu dan saya mengalami kebangkitan daripada Kristus Yesus, maka pengharapan akan perubahan hidup. Kalau minggu lalu berbicara tentang perubahan hidup, yaitu tentang karakter, kehendak, dan juga di dalam rencana, maka hari ini saya akan menjelaskan secara detailnya, yaitu berkaitan dengan pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan, pengharapan akan perubahan hidup itu harus nyata. Waktu Bapak Ibu dan saya sekali lagi mengalami kebangkitan Yesus,
Maka Bapak Ibu sedang mendapatkan satu pengharapan. Ada harapan. Kita yang dulu orang berdosa, kita yang dulu orang jahat, kita orang dulu yang tidak dihargai, kita dulu adalah orang yang tidak mendapatkan tempat, kita dulu adalah orang yang tidak mempunyai suatu masa depan. Ada harapan waktu kita mengalami kebangkitan Kristus. Amin. Amin. Waktu Bapak Ibu dan saya hari ini berkata, Pak, saya orang yang sangat berdosa. Saya adalah orang yang sudah tidak layak. Saya adalah orang yang sudah tidak punya masa depan. Saya adalah orang yang sudah tidak punya harapan. Saya ingin katakan, waktu engkau dan saya mengalami kebangkitan Kristus, Tuhan memberikan pengharapan. Dan pengharapan yang pertama adalah perubahan hidup. Dan ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sudah sampaikan berulang-ulang Bapak Ibu, saya berharap tidak ada yang bosan dan tidak ada yang lupa. Amin. Sudah kenal siapa jemaat Korintus? Bisa jelaskan? Jemaat Korintus adalah gini. Bapak Ibu bisa jelaskan? Karena saya sudah sering ngomong di mimbar ini. Kalau ada Bapak Ibu yang bilang, jemaat Korintus yang mana ya Pak? Oh, itu yang pakai mobil Pak, itu bukan jemaat Korintus. Jemaat Korintus belum pakai mobil Bapak Ibu. Jemaat Korintus adalah jemaat yang secara pengalaman rohani luar biasa. Bahkan kadang-kadang luar binasa. Saking luar biasa menjadi luar binasa. Kenapa? Suka-sukaan. Suka-suka saya. Bukan suka-sukanya Tuhan. Mereka mengatur hidup mereka dengan pengetahuan akan rohani mereka. Pengetahuan akan hukum Taurat mereka. Mereka suka-sukanya. Mengatur, membeda-bedakan golongan, menciptakan golongan A, golongan B, golongan C. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 ini Paulus melihat ada di antara mereka. Boleh tolong ditampilkan Felix 1 Korintus 15 ayat 1 dan ayat yang ke-9 nanti ya. 1 Korintus 15 ayat yang pertama dulu. 1 Korintus 15 ayat pertama berkata, dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu. Berarti jemaat Korintus sudah tahu ini cuma diingatkan. Seperti saya mengingatkan Bapak Ibu. Kepada kamu Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ingat, berarti jemaat Korintus sudah menerima Injil yang sudah mereka terima. Bahkan di dalamnya mereka sudah berteguh berdiri. Ayat 9. Lompat ke ayat 9. Berarti ke-10, sorry. Ayat 10 atau ayat sebelum 8 ya? Ayat 8, sorry. Ayat 8. Sorry Felix. Oh. Bentar Bapak Ibu. Ayat 12, yang benar ayat 12. Sorry Felix ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Bapak Ibu lihat di ayat pertama tadi, Paulus berkata bahwa jemaat Korintus itu sudah menerima Injil, mereka sudah tinggal di dalamnya, sudah percaya, berdiri teguh di dalamnya. Tiba-tiba keluar ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, jemaat Korintus itu saking pintarnya Bapak Ibu. Mereka bisa membicarakan Injil yang mereka terima bukan lagi kepada kebenaran, tetapi kepada sesuatu yang membawa mereka jauh daripada kebenaran. Tiba-tiba di ayat 12 dikatakan, gak ada itu kebangkitan antara orang mati. Bapak Ibu hari ini sebagai orang percaya kok juga tiba-tiba bertanya, Pak kalau sudah mati ada kebangkitan. Berarti Bapak Ibu juga tidak menerima Injil dengan benar. Karena Alkitab dengan jelas berkata kepada kita bahwa Yesus mati. Hari ketiga dia bangkit, hari ke-40 dia naik. Hari ke-50 pencurahan Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu Alkitab mengatakan. Bukan tafsiran pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Bukan, Alkitab jelas mengatakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Di tengah-tengah situasi itu sepertinya orang Korintus hilang harapan. Karena apa? Karena ada orang yang mengajar bahwa tidak ada kebangkitan antara orang mati. Kalau memang tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kita kepada Kristus. Makanya Paulus berkata kepada mereka, kembali ke slide. Maka Paulus berkata kepada mereka, kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan perubahan hidup. Bapak, Ibu, dan saya juga, Paulus ingin berkata kepada kita. Mungkin hari-hari ini kita berkata, kita sudah tidak ada harapan. Kita sudah tidak ada masa depan. Kita sudah tidak ada peluang. Saya ingin katakan kepada kita semuanya, waktu engkau mengalami kebangkitan Kristus, pengharapan itu selalu ada bagimu dan bagiku. Katakan amin. Pengharapan itu selalu ada. Seburuk apapun hidupmu dan hidupku, sejahat apapun hidupmu dan hidupku, sedosa apapun hidupmu dan hidupku, waktu engkau mengalami kebangkitan Kristus, perubahan hidup itu selalu diberikan kepadamu dan kepadaku. Perubahan hidup yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 11, Paulus berkata, karena aku adalah yang paling hina. Lihat kesaksian Paulus. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, bukan sebab ya, Bapak Ibu ada i, salah tulis. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi Paulus sedang berkata kepada jemaat Korintus, jemaat Korintus jangan takut. Kematian Kristus, dia bangkit. Setiap kita yang hidup dalam keterpurukan, dalam keadaan yang susah pun, kita bisa mendapatkan perubahan hidup. Seperti saya, orang yang paling hina di antara semua rasul. Bahkan saya tidak layak disebut rasul. Tapi waktu saya mengalami kebangkitan Kristus, mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan di Damsyik, hidup saya mengalami perubahan. Perubahan yang saya alami yang pertama adalah perubahan status. Status Paulus atau status Saulus yang tadinya seorang yang jahat, penganiaya jemaat Allah atau jemaat Tuhan. Seorang yang sombong, seorang yang tidak punya kehendaknya Tuhan, seorang yang tidak punya rencananya Tuhan. Waktu mengalami kebangkitan Kristus, pengharapan akan perubahan hidup, perubahan status itu terjadi. Dari seorang Saulus penjahat menjadi seorang rasul yang disebut Paulus, pemberita Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada kita hari ini, mungkin kau orang biasa. Hari ini Bapak Ibu dan saya mungkin tidak diperhitungkan. Hari ini Bapak Ibu dan saya mungkin tidak dianggap di tengah-tengah keluarga. Tapi waktu engkau mengalami kebangkitan Kristus, hidupmu diubahkan. Bukan hanya hidupmu, tetapi juga statusmu diubahkan. Dari seorang yang tidak punya apa-apa, menjadi punya apa-apa. Dalam artian, Bapak Ibu jangan waktu saya bilang punya apa-apa, tidak punya harta langsung punya harta. Itu bukan perubahan status Bapak Ibu. Walaupun itu termasuk di dalamnya. Tapi perubahan status yang dimaksudkan adalah hidupmu yang tidak berdampak, menjadi hidup yang berdampak bagi orang lain. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus itu memberikan kita pengharapan, yaitu perubahan hidup, terutama perubahan status dari seorang penganiaya jemaat seperti Paulus menjadi seorang yang mengasihi jemaat Tuhan. Dari seorang yang jahat menjadi seorang yang penuh kasih kepada banyak orang. Mungkin kita juga seperti Paulus masa kini. Kita adalah orang-orang Paulus masa kini yang cukup jahat. Kita tidak lagi mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya ditambahkan kepadamu. Mungkin kita lebih cari makan dulu daripada cari Tuhan. Tetapi waktu mengalami kebangkitan, engkau dan saya akan berubah. Engkau akan mengutamakan Tuhan.
dari segala-galanya. Katakan amin. Yang tadinya mungkin engkau berpikir, oh pelayanan itu tidak penting. Tetapi setelah mengalami kebangkitan, engkau melihat bahwa pelayanan itu adalah salah satu wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan cara melayani Dia. Melayani Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan engkau berpikir hanya sebatas mimbar ini saja. Melayani Tuhan tidak dikotakkan hanya sebatas mimbar ini saja. Melayani Tuhan dimanapun engkau ditetapkan, dimanapun engkau ditempatkan. Engkau menjadi berkat, engkau menjadi terang, engkau menjadi garam dan bukan batu sandungan. Katakan amin. Di tengah keluarga engkau harus jadi berkat. Jangan jadi sandungan. Kalau istri suamimu adalah pencetus keributan, engkau adalah pencetus damai sejahtera. Katakan amin. Ini enggak. Istrinya pencetus keributan, dia pencetus heboh-hebohan. Pak, istriku kurang ajar, Pak. Masa dimarahnya saya? Terus apa Bapak lakukan? Kutamparlah dia, Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya kaum Bapak, tanganmu bukan untuk tampar pipi istrimu. Tanganmu diberikan Tuhan untuk bekerja. Enggak ada ditulis di dalam kitab Kejadian. Waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, tanganmu akan menampar istrimu setiap hari. Ada? Alkitab bilang apa? Engkau akan dengan susah payah. Untuk apa? Mencari makan. Ini terbalik-balik sekarang. Tangan lebih ringan memukul istri daripada mencari uang. Mencari pekerjaan. Yang istri juga dengar baik. Suamiku malas sekali, Pak. Terus apa yang kau lakukan, Bu? Ku maki-makilah dia. Bapak Ibu, khususnya kaum ibu, mulut kita bukan untuk maki-maki. Mulut kita diciptakan untuk berkata-kata yang baik. Ada yang lahir langsung maki-maki? Terbalik-balik. Perubahan itu harus terjadi. Status kita setelah kita mengalami kebangkitan Tuhan. Setelah kita sudah ada di dalam gereja. Kita berubah statusnya. Sangat disayangkan. Sangat disedihkan. Saya masih banyak mendengar orang-orang Kristen. Menjadi penggosip-penggosip terhebat di dunia. Yang tidak ada jadi ada. Yang ada tambah besar. Yang sudah hampir punah, hidup kembali. Ngeri kan? Siapa Pak? Orang Kristen. Kok bisa? Iya karena ada mujizat. Bapak Ibu tolong. Ngalami kebangkitan. Lihat perubahan statusnya Paulus. Seorang penganiaya jemaat. Seorang yang penuh benci. Seorang yang penuh amarah. Seorang yang penuh kesombongan. Menjadi seorang pribadi yang penuh kasih. Mengasihi semua orang. Mengasihi semua musuh. Mengasihi semua orang yang ia kenal dan ia kasih. Perubahan status. Kebangkitan memberikan kita perubahan hidup. Yang pertama status. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan akan perubahan hidup. Yang pertama tadi adalah status, maka yang kedua adalah arah hidup. Arah hidup yang bagaimana Bapak Ibu? Ingat Paulus itu kalau sudah menganiaya jemaat, Alkitab berkata setiap orang yang di luar daripada kebenaran pasti menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu dan saya juga demikian. Kita yang tadinya orang berdosa, kita tadinya orang yang layak dihukum, kita tadinya orang yang layak menerima penghukuman. Tetapi waktu mengalami kebangkitan, arah hidup kita berubah. Yang tadinya sedang berjalan menuju ke alam baka, tetapi waktu mengalami kebangkitan, maka Kristus membalikkan kita 180 derajat dengan arah yang baru menuju kemuliaan Tuhan, hidup kekal bersama Dia. Katakan amin. Tapi ada banyak orang Kristen bahkan bangga memelihara hidup lamanya daripada hidup baru. Yang bangkit, yang lama sudah berlalu, tapi yang lama juga bisa bangkit kembali. Karena Kristus bangkit, aku pun bisa bangkit dengan manusia lamaku katanya. Aduh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita dulu seorang pemarah, arah hidup kita berubah.
tidak lagi menjadi seorang pemarah. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15, 10a sampai 11 berkata demikian, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Paulus menjadi orang yang giat. Paulus menjadi orang yang bersemangat untuk bukan lagi membunuh, bukan lagi membinasakan, tapi bersemangat untuk apa? Mengajar kebenaran, mengajar tentang Kristus kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu, hari ini bagaimana? Setelah mengalami kebangkitan, apakah perubahan arah hidupmu bisa dialami oleh orang-orang di sekitarmu? Atau justru perubahan arah hidupmu semakin hancur di hadapan banyak orang-orang di sekitarmu? Bahkan ada orang berkata, kalau cuma begininya jadi orang Kristen, ngapain aku pindah agama? Karena harus ngurus KTP lagi, ngurus KK lagi, bahkan dibenci orang. Banyak orang Kristen jadi sandungan di mana-mana, Bapak Ibu. Banyak orang percaya jadi sandungan di mana-mana sehingga tidak pernah ada orang mau datang kepada Tuhan karena lihat hidup kita. Arah hidup kita harus berubah, Bapak Ibu. Supaya ada orang yang bisa mengenal Tuhan. Kursi-kursi yang kosong ini harus terisi karena hidup kita berubah. Bukan karena sembako yang dikirimkan. Kalau karena sembako dikirimkan, Bapak Ibu percayalah, mau berapa banyak kursi ini dipenuhi, kirim saja sembako semua penuh. Tapi gak guna. Karena Kristus bukan tentang sembako. Walaupun itu salah satu bukti kasih kita memperhatikan sesama. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah hidupmu dan hidupku mengalami perubahan arah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Hari ini mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengharapan kita dari kebangkitan Kristus adalah pengharapan perubahan hidup. Yang pertama status dan juga arah hidup. Pengharapan akan perubahan hidup. Yang kedua di dalam keselamatan. Kebangkitan akan pengharapan akan kepastian iman dalam keselamatan. Jadi kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan apa? Dalam iman kita kepada keselamatan. Maka Paulus berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 1 Korintus 15 ayat 18 sampai 19, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paulus berkata kalau memang pengharapan kita di dalam Kristus tidak ada kebangkitan, maka pengharapan kita itu adalah pengharapan yang sia-sia. Bahkan kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia yang ada. Kenapa demikian? Mengapa demikian? Karena kalau demikian, karena sama seperti semua pendiri agama, semua filsafat, semua pengajar-pengajar etika, kebudayaan dan lain-lain, mereka semua mati dan para pengikutnya tidak mendapatkan kepastian pengharapan. Kalau memang kita berharap kepada Kristus yang tidak bangkit, maka kita sama seperti berharap kepada para pendiri agama. Para filsafat, orang-orang yang beretika luar biasa, orang-orang yang hidup dalam kebudayaan dan masih banyak hal. Mereka semua mati dan para pengikutnya tidak mendapatkan kepastian pengharapan. Yang seharusnya yang benar adalah Kristus bukan hanya mati, tapi Kristus bangkit, membuktikan dia telah menang, mengalahkan kuasa dosa, iblis dan maut, serta memberikan keselamatan. Amin. Kita mendapatkan kepastian keselamatan karena kebangkitan Kristus membuktikan bahwa ada keselamatan setelah kematian. Kebangkitan Kristus memberikan kita jaminan bahwa setelah kematian kita di dalam Kristus Yesus ada jaminan keselamatan dikumpulkan bersama dengan Bapa di surga. Jadi kematiannya bukan seperti para filsuf, para pendiri agama, para etika dan budayawan, bukan. Yang dimana pengikutnya tidak mendapatkan pengharapan apa-apa karena mereka pun mati, mereka tidak tahu harus kemana. Tapi Kristus Yesus yang kita kenal
Dia mati, dia bangkit. Karena dia memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Karena apa? Karena hanya dialah satu-satunya jalan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah para Rasul pasal yang ke-14, pasal 4 ayat 12 berkata, tidak di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan selain daripada Dia. Dan tidak ada jalan yang lain selain daripada Kristus Yesus. Kebangkitannya juga menjamin Bapak Ibu dan saya bahwa ketika kita diselamatkan, kita pasti selama-lamanya diselamatkan sampai pada kesudahannya. Kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan iman. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Kristus, nggak perlu takut mati Bapak Ibu. Karena mati adalah pintu untuk kita menuju kepada kekekalan hidup bersama dengan Dia. Katakan amin. Kalau ada orang Kristen bilang, Pak aku takut mati, berarti belum mengalami kebangkitan. Karena kebangkitan memberikan kita jaminan keselamatan. Yesus sudah mati, Ia bangkit pada hari ketiga, Ia naik ke surga. Dan Ia menyiapkan segala sesuatu seperti kitab Yohanes pasal 14 ayat 1, Bapak Ibu boleh baca sampai ayat ke-6. Maka disimpulkan di ayat ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Dia naik ke surga, mempersiapkan segala sesuatu bagi engkau dan saya. Sebagai orang Kristen, kematian bukanlah ketakutan. Kematian adalah pintu menuju kepada keselamatan kekal. Kematian adalah pintu untuk kita bersekutu dengan Bapa di surga. Kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan, perubahan hidup, dan juga jaminan keselamatan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap nikmati kebangkitan Kristus itu bukan hanya seremonial, tapi menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, saya undang worship leader, singer, dan pemusik. Kita akan naikkan pujian. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya, terima kasih Bapak, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Jikalau selama ini engkau melihat hidupmu tidak lagi punya arah, hidupmu tidak lagi punya masa depan, alami kebangkitan itu. Karena kebangkitannya memberikan pengharapan kepada kita. Pengharapan perubahan hidup, perubahan status, perubahan arah hidup, dan kebangkitan yang memberikan kita jaminan keselamatan. Sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan dan khawatirkan. Hidup kita ada di tangannya. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Dia tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya haleluya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman Tuhan, ku yakin saat kau berfirman. Mari buka hatimu. Ku menang. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup haleluya, haleluya. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau
kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, yes Lord, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau akan mengubah hidup kami, Engkau akan memampukan kami Tuhan untuk mengalami kebangkitan-Mu. Yes, disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak pernah peduli dengan siapa hidupmu, bagaimana keadaan hidupmu, bagaimana situasimu. Yang saya peduli secara pribadi di dalam Tuhan adalah apa yang Tuhan katakan kepada kita semua. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan berkata, asalkan engkau percaya, asalkan kita percaya, maka Ia akan mengubahkan hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, seberapa besar pun persoalanmu, seberapa besar pun permasalahanmu, bahkan seberapa besar pun menurut ukuran dunia dosamu itu, saya ingin katakan, di hadapan Tuhan itu semua tidak ada artinya. Karena waktu engkau dan saya mengalami kebangkitan Tuhan, dosa semerah kain kesumba akan Tuhan ubahkan menjadi putih seperti bulu domba. Sekali lagi, bukan soal berapa besar semua yang pernah kau alami, tapi seberapa besar engkau percaya bahwa kebangkitan Kristus mengubah hidupmu, kebangkitan Kristus memberikan kau jaminan keselamatan. Adakah hari ini Bapak Ibu yang berkata, Tuhan, aku mau mengalami kebangkitan Kristus yang mengubah hidupku, memberikan pertumbuhan imanku, percaya bahwa ada keselamatan di dalam Engkau. Kalau ada Bapak Ibu di tempat ini, engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa buat engkau melalui tempat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa di surga, aku berdoa. Setiap umatmu yang mengangkat tangan di hadapanmu, Tuhan, ubahkan hidup mereka. Seperti engkau sudah mengubah Saulus menjadi Paulus. Ubahlah setiap umatmu yang mengangkat tangan di hadapanmu hari ini Tuhan, mereka menjadi Paulus masa kini. Hidup mereka bukan lagi menjadi orang yang penuh dengan amarah, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesombongan. Tetapi hidup mereka diubahkan. Dari Saulus menjadi Paulus yang penuh dengan kasih, penuh dengan Tuhan, rasa memberikan maaf ya Tuhan. Rasa pengampunan yang besar kepada mereka di dalam nama Yesus. Bahkan terlebih lagi Tuhan, status mereka dari seorang yang akan masuk kepada kebinasaan, Engkau gantikan, Engkau ubahkan hidup status mereka kepada kebinasaan, kepada kekekalan di dalam nama Yesus. Hidup mereka, arah hidup mereka yang menuju kepada kebinasaan, Engkau ubahkan Tuhan, menuju kepada keselamatan. Karena di dalam kebangkitan-Mu ada keselamatan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap temanmu yang angkat tangan. Di dalam nama Yesus, hidup mereka mulai hari ini diubahkan. Setiap orang yang ada di sekitar mereka boleh mengalami, mereka boleh merasakan perubahan yang nyata. Seperti Paulus, waktu ia diubahkan dari Saulus menjadi Paulus. Setiap orang yang berjumpa dengannya mengalami perubahan daripada Paulus di dalam nama Yesus. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan mampukan mereka. Ya Roh Kudus, Kau mampukan setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Jikalau hari ini Kau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan, membawa pengharapan dalam hidup kami. Pengharapan perubahan hidup kami
perubahan status kami, perubahan arah hidup kami. Bahkan memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Bahwa di dalam kebangkitan ada keselamatan kekal yang sudah Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Buat waktu dan kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami hari ini. Tuhan matraikan firman dalam hati kami. Sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, terima kasih buat Bok Suswedi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan setelah ini kita akan menyaksikan Warta Sepekan. Sambil Warta Sepekan dijalankan, kita juga akan menjalankan persembahan. Mari beri yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi di gereja. Hei anak muda, bergabung yuk di ibadah GCNY yang diadakan setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya pada pukul 15 WIB. Kami mengundang semua muda untuk dapat bergabung dalam ibadah ini. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat tetap di hari Jumat pada pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara online di YouTube GBI Mandari Binjai. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa dapat menghubungi Ibu Ana. Konseling dan doa akan dilaksanakan sebelum ibadah mulai atau setelah ibadah selesai setiap minggu. Gembala sidang, diaken, staf dan seluruh pekerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak dan Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan diakonia melalui bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandari Binjai. Demikianlah info gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan pendoa syafaat. Mari kita semuanya di dalam doa. Bapak terima kasih buat pagi hari Tuhan, Kau berikan lepaskan. Sampai detik Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih berkat-berkat yang Kau berikan kami. Serta kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu, Engkau menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih buat pagi hari Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Swedi yang sudah menyampaikan firman. Kau berkati kesehatannya, berkati pelayanannya dimanapun hamba ini melayani Tuhan. Kau tambahkan pengurapan lebih pada hamba-Mu Tuhan. Berkati ibu, anak-anaknya, semuanya kami serahkan dalam Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami yang Tuhan percayakan menggembala gereja ini semakin hari semakin bertumbuh. Berkati kesehatannya, berkati ibu, anak-anak, cucunya, serta kami serahkanlah gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja, diaken, diakones, musisi, soundman, multimedia untuk sama-sama melayani Tuhan di tempat Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk mengembalikan persembahan ini hanya untuk memperluas kerjaan ini di wadah ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk di mana kami tinggal, kota Binjai, Belarang, Tandem, dan Sabat. Engkau curahkan kemuliaan di tengah-tengah kota kami, sehingga kota kami aman dalam tentram dan damai. Terima kasih, kami doa untuk
jemaat-jemaat yang beribadah di pagi hari Tuhan, Engkau curahkan berkat, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepada jemaat Tuhan, sehingga usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, biar bangsa ini aman, tentram dalam naungan-Mu Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, sampai jajaran terendah, Engkau pakai Presiden untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya, Engkau tuntun kami, langkah kami sampai ke rumah tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.